Oke, siapkan panci, kemudian masukkan gula merah, daun pandan, dan juga santan. Kemudian semua bahan ini kita masak menggunakan api yang kecil sampai mendidih dan si gula merahnya itu larut ya. Kalau udah, matikan api kompor dan biarkan dingin. Oke, sekarang kita ayak bahan keringnya. 200 gram terigu protein sedang, 25 gram tepung maizena, 25 gram susu bubuk, dan 1 sendok teh baking powder. Oke, bahan keringnya kita sisihkan dulu ya. Lanjut siapkan wadah agak besar, kemudian masukkan 200 gram margarin, tambahkan 75 gram gula halus. Lalu kedua bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan 1 atau nomor 2. Ini di mixer sampai teksturnya menjadi lembut ya. Oke, setelah tercampur dan teksturnya menjadi lembut, kita masukkan 5 butir telur dan telurnya kita masukkan satu per satu sambil di mixer dengan kecepatan paling rendah. Nah, kalau telurnya udah masuk semuanya, selanjutnya kita masukkan bahan kering secara bertahap sambil di mixer dengan kecepatan yang paling rendah juga ya. Untuk bahan keringnya dimasukkan selang-seling dengan larutan gula merahnya ya, sambil terus di mixer menggunakan kecepatan 1 atau yang paling rendah. Jangan lupa larutan gula merahnya disaring dulu dan sudah dalam keadaan dingin ya. Oke, setelah semua bahannya masuk, mixernya nggak kita pakai lagi, lanjut kita aduk rata menggunakan spatula. Nah, kalau sudah tercampur, kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya loyang sudah diolesi dengan Carlo. Saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18. Kemudian kita hentakkan untuk membuang udara yang ada di dalam adonan. Oke, dan ini siap untuk kita panggang. Masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan 10-15 menit supaya suhunya itu stabil. Ini saya panggang menggunakan oven tangkring selama kurang lebih 60 menit atau pemanggangan disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Oke, setelah 60 menit ini kuenya udah matang, langsung aja kita keluarkan dari dalam loyang. Oke, supaya tidak beremah, kita potong-potong kuenya dalam keadaan sudah dingin ya. Nah, ini dia bolu santan gula merahnya udah jadi. Ini aromanya enak banget, wangi banget teman-teman. Ini teksturnya lembut banget dengan rasa yang super enak ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat bagi kalian yang hari ini bingung mau bikin cemilan apa. Makasih, wassalamualaikum. Oke, yang pertama kita siapkan dulu loyangnya. Saya pakai loyang tulban diameter 18, kemudian kita olesi seluruh permukaan loyang menggunakan Carlo. Ini saya pakai Carlo racikan, terdiri dari tepung terigu, margarin, dan juga minyak goreng masing-masing 1 sendok teh, kemudian dicampur rata lalu dioleskan ke dalam loyang. Oke, lanjut dalam wadah masukkan 3 butir telur suhu ruang, lalu tambahkan gula merah 135 gram, saya pakai gula aren ya supaya rasanya lebih enak, serta setengah sendok teh perasa vanila dan sejumput garam. Lalu kita nyalakan mixer. Ini di mixer dengan kecepatan nomor 2 sampai gula merahnya itu larut kurang lebih 5 menit. Untuk durasinya disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Oke, setelah 5 menit atau setelah gula merahnya larut, kita matikan sebentar mixernya. Kemudian kita masukkan SP sebanyak 3/4 sendok teh. Nah, setelah SP-nya masuk, kita hidupkan kembali mixer menggunakan kecepatan nomor 1 sedang dan kecepatan yang paling tinggi. Kita mixer sampai putih, kental, dan berjejak seperti ini ya. Untuk lamanya pemixeran disesuaikan dengan karakter mixer masing-masing ya. Selanjutnya kita masukkan bahan kering dengan cara diayak. 135 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang, dan 1 sendok makan susu bubuk. Lalu kita aduk lagi pakai mixer yang masih mati supaya bahan keringnya nggak berterbangan. Setelah tercampur, kita nyalakan kembali mixer menggunakan speed yang paling rendah atau nomor 1. Di mixer sebentar aja, asal tercampur saja, tidak lebih dari 30 detik ya. Oke, selanjutnya di wadah yang berbeda sudah saya siapkan bahan lemaknya, terdiri dari 60 gram margarin dan 40 gram minyak goreng. Nah, kedua bahan lemak ini kita mixer dengan speed yang paling rendah atau nomor 1 sampai teksturnya itu lembut tapi tidak kaku. Ini di mixer cukup sampai tercampur dan teksturnya itu menjadi lembut aja ya, jangan
jangan sampai kaku, karena kalau kaku bisa menyebabkan bolu kita seret saat dimakan. Oke, setelah tercampur dan teksturnya lembut kayak gini, mixernya nggak kita pakai lagi. Oke, sekarang kita ambil adonan dasar secukupnya atau kurang lebih 3-4 sendok makan. Kemudian kita campurkan ke dalam bahan lemak. Ini namanya teknik pancingan. Lalu kita aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula. Nah, setelah rata kayak gini, baru deh kita tuang ke dalam adonan dasar. Teknik pancingan ini berguna untuk memudahkan pencampuran lemak dengan adonan dasar tanpa mengurangi volume adonan. Teknik pancingan ini membantu lemak tercampur sempurna tanpa perlu pengadukan berlebihan sehingga adonan tetap mengembang atau tidak mudah turun dan mencair ya. Oke, ini adonannya sudah tercampur. Sekarang kita tuang semuanya ke dalam loyang yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian kita hentakkan beberapa kali secara lembut untuk membantu mengeluarkan gas udara yang terperangkap di dalam adonan. Lalu kita ratakan pakai tusuk sate atau sumpit. Oke, sebelum dipanggang kita kasih topping dulu. Untuk toppingnya bebas sesuai selera. Di sini saya pakai slice almond. Bisa juga pakai keju parut atau choco chip. Oke, sekarang kita panggang ya. Masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan kurang lebih 10-15 menit supaya suhunya itu stabil. Dan ini kita panggang sampai matang sesuai dengan karakter oven masing-masing. Di oven saya pakai suhu 150 derajat api atas bawah selama 40 menit. Oke, setelah 40 menit ini bolunya udah mateng, kelihatan ini cakep banget hasilnya ya. Langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Sebelum dikeluarkan dari loyang, selagi masih panas kita hentakkan beberapa kali supaya bolu kita tidak turun atau kempes. Oke, dan langsung aja ini bolunya kita keluarkan dari dalam loyang. Dan tara, ini dia bolu gula aren atau gula merahnya udah jadi. Ini hasilnya cakep banget, menul-menul, gemoy ya teman-teman. Nah, supaya tidak beremah, kita potong-potong bolunya kalau sudah dingin ya. Oke teman-teman, sekian dulu resep kali ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kalian yang hari ini bingung mau bikin cemilan apa. Makasih, wassalamualaikum.